Kemunculan tidak terduga Supreme Leader Taliban bawa pesan keagamaan. Supreme Leader Taliban Hibatullah Akhundzada muncul tidak terduga di depan publik. Ini adalah kemunculan perdananya setelah dirinya menjabat sebagai pemimpin tertinggi Taliban pada 2016. Seperti dilansir AFP Minggu 31 Oktober, Hibatullah Akhundzada yang jarang tampil memicu spekulasi tentang perannya dalam pemerintahan baru Taliban. Bahkan ada rumor tentang kematiannya. Dalam rekaman audio yang dibagikan di media sosial Taliban, Akhundzada mengunjungi Madrasah Darul Ulum Hakimah untuk berbicara dengan tentara dan muridnya yang pemberani pada 30 Oktober waktu setempat. Semoga Tuhan membalas orang-orang tertindas Afghanistan yang memerangi orang-orang kafir dan penindas selama 20 tahun ini, kata Akhundzada dalam rekaman itu. Niat saya di sini adalah untuk berdoa untuk Anda dan Anda berdoa untuk saya. Dalam rekaman berdurasi 10 menit, Hibatullah Akhundzada juga berdoa untuk para martir Taliban, pejuang yang terluka, dan untuk keberhasilan para pejabat Taliban yang terlibat dalam ujian besar untuk membangun kembali apa yang mereka sebut sebagai Imarah Islam Afghanistan. Mari kita berdoa agar kita keluar dari ujian besar ini dengan sukses. Semoga Allah membantu kita tetap kuat, katanya. Kunjungan Hibatullah Akhundzada dijaga dengan keamanan ketat sehingga tidak ada foto atau video yang muncul. Akhundzada disebut sebagai Amirul Mukminin, panglima yang beriman, pangkat yang diberikan kepada mendiang pendiri Taliban Mullah Omar oleh para pendukungnya. Akhundzada lebih berperan sebagai tokoh spiritual daripada komandan militer di tubuh Taliban. Namun pernyataan publiknya yang luar biasa memicu spekulasi bahwa dia sekarang berencana untuk mengambil peran yang lebih sentral dalam memimpin pemerintahan baru Afghanistan. Hibatullah Akhundzada terpilih sebagai pemimpin Taliban usai pendahulunya Mullah Akhtar Mansur tewas dalam serangan pesawat tidak berawak Amerika Serikat tahun 2016 lalu. Saat diangkat sebagai pemimpin, dia mendapat dukungan dari pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri yang menghujani ulama itu dengan pujian, menyebutnya emir orang beriman. Akhundzada ditugaskan untuk menyatukan gerakan Taliban yang sempat retak selama perebutan kekuasaan setelah pembunuhan Akhtar dan pengungkapan bahwa Taliban telah menyembunyikan kematian pendiri mereka Mullah Omar selama bertahun-tahun. Meski jarang tampil, Hibatullah Akhundzada diyakini menghabiskan sebagian besar waktunya di Kandahar. Pesan terakhirnya adalah pada 7 September lalu ketika dia mengatakan kepada pemerintah baru Taliban di Kabul untuk menegakkan hukum syariah saat mereka memerintah Afghanistan. Pekan lalu, Mullah Yusuf Wafa, gubernur Taliban di Kandahar dan sekutu dekat Hibatullah Akhundzada, mengatakan kepada AFP bahwa dia melakukan kontak rutin dengan pemimpin misterius tersebut. Kami mengadakan pertemuan rutin dengannya tentang pengendalian situasi di Afghanistan dan bagaimana membuat pemerintahan yang baik, katanya dalam sebuah wawancara. Karena dia adalah guru kami dan guru semua orang, kami mencoba belajar sesuatu darinya. Dia memberikan nasihat kepada setiap pemimpin Imarah Islam Afghanistan dan kami mengikuti aturannya, sarannya, dan jika kami memiliki pemerintahan yang progresif di masa depan, itu karena nasihatnya. Israel siap dihujani 2.500 roket sehari jika perang dengan Hizbullah. Militer Israel menyatakan siap untuk melawan ribuan roket dari Hizbullah Lebanon jika perang pecah. Militer Zionis percaya sekitar 2.500 roket akan menghujani negara Yahudi tersebut saat konflik pecah. Uri Gordon yang menjabat sebagai
Komandan Home Front Command, Komando Depan Dalam Negeri Angkatan Darat Israel mengatakan pihaknya tidak ingin berperang dengan Hizbullah Lebanon, tetapi siap menghadapi hujan ribuan roket dari kelompok bersenjata itu di masa depan. Pada bulan Mei tahun ini, militer Israel berperang 11 hari melawan kelompok bersenjata Palestina di jalur Gaza yang menembakkan sekitar 4.400 proyektil ke arah Israel. Militer Zionis mengatakan sistem pertahanan rudal Iron Dome yang telah digunakan selama sekitar 1 dekade mencegat sekitar 90% roket yang menuju daerah berpenduduk dan hanya di bawah 300 proyektil yang menghantam distrik berpenghuni. Tingkat tembakan roket dalam perang 11 hari itu melampaui dari tembakan roket dalam perang Israel tahun 2006 lawan Hizbullah. Pada bulan Mei, kota-kota seperti Tel Aviv dan Asdod mengalami jumlah tembakan tertinggi terhadap mereka dalam sejarah Israel, kata Gordin. Kami melihat kecepatan lebih dari 400 roket ditembakkan ke Israel setiap hari, ujarnya, seperti dikutip dari AFP Senin 18 Oktober. Dalam kasus konflik atau perang dengan Hizbullah, kami memperkirakan lebih dari 5 kali jumlah roket yang ditembakkan setiap hari dari Lebanon ke Israel, paparnya. Pada dasarnya kami mencari antara 1.500 dan 2.500 roket yang ditembakkan setiap hari ke arah Israel. Imbuh dia dibentuk pada tahun 1992 setelah Perang Teluk Pertama. Home Front Command bertanggung jawab atas pertahanan sipil, yang berarti bertanggung jawab untuk mempersiapkan negara jika terjadi ancaman, konflik, atau bencana. Unit ini dikritik karena tanggapannya terhadap perang 2006 dengan Hizbullah yang menewaskan lebih dari 1.200 warga Lebanon. Sebagian besar warga sipil dan 160 warga Israel, yang sebagian besar dari mereka adalah tentara. Perang itu adalah seruan untuk membangun Home Front Command, kata Gordin. Seraya menambahkan bahwa sejak itu pihaknya telah meningkatkan unit penghubungannya yang sekarang aktif di 250 kota Israel untuk memberikan bantuan jika terjadi serangan. Home Front Command menggunakan proyeksi komputer untuk memprediksi lintasan roket setelah diluncurkan dan menyarankan masyarakat dalam jarak tertentu untuk menuju ke tempat perlindungan bom. Selama konflik Gaza pada bulan Mei lalu, ini memungkinkan layanan darurat untuk mendapatkan setiap insiden dalam waktu kurang dari 5 menit. Kata Gordin dari ruang kendali markas besar unit di Ramlah dekat Tel Aviv. Dia mengatakan persiapan telah dilakukan untuk setiap insiden di perbatasan dengan Lebanon. Seorang sumber keamanan Israel mengatakan tentara Israel mengharapkan stabilitas di tetangga utaranya yang terperosok dalam krisis ekonomi yang melumpuhkan, dan pada hari Kamis terjadi bentrokan sektarian yang mematikan di ibu kota Beirut yang menewaskan 7 orang termasuk anggota Hizbullah.